Pemirsa, puluhan lansia menerima suntik vaksin COVID-19 tahap pertama di Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Priok, Jakarta Utara. Syarat menerima vaksin cukup dengan membawa kartu tanda penduduk dengan usia di atas 60 tahun. Hari ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan program vaksinasi COVID-19 bagi lansia di 7 rumah sakit. Salah satunya di RSUD Tanjung Priok, Jakarta Utara. Para lansia ini mengantri di rumah sakit sejak pagi tadi. Sebelum divaksin, petugas mengecek saturasi oksigen dan tekanan darah para lansia. Lansia yang divaksin berusia lebih dari 60 tahun. Pemirsa, pemberlakuan PPKM skala mikro Jawa Bali diperpanjang oleh pemerintah. PPKM mikro diperpanjang hingga 8 Maret 2021. Pemerintah memperpanjang PPKM skala mikro Jawa Bali hingga 2 minggu berikutnya. Perpanjangan PPKM skala mikro Jawa Bali disampaikan Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erlangga Hartarto. Perpanjangan PPKM skala mikro Jawa Bali hingga 8 Maret 2021. Erlangga Hartarto menyatakan PPKM dan PPKM skala mikro selama 5 minggu menurunkan kasus COVID-19. Setidaknya 5 wilayah kasus COVID-19 mengalami penurunan secara signifikan, yakni DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Yogyakarta. Ya, pemirsa, kasus COVID-19 di Indonesia terus bertambah dan hingga siang tadi masih tercatat jumlah penambahan sebanyak 8.054 kasus baru di Indonesia. Berdasarkan penambahan yang tercatat di data Satgas Penanganan COVID-19 hari ini, pemirsa, total kasus terkonfirmasi sebanyak 1.271.353. Sementara 1.078.840 diantaranya telah sembuh dan total yang meninggal dunia mencapai 34.316. Akibat diguyur hujan terus-menerus, tebing setinggi 12 meter di Bantul, Yogyakarta longsor. Detik-detik longsornya tebing terekam kamera oleh warga. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam iNews Sore. Jangan lewatkan pertandingan biliar Hot 9 setiap Sabtu dan Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di iNews. Saya Bernadetta Ginting. Dan saya Davi Pratama beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Inilah detik-detik tebing setinggi lebih dari 12 meter dengan panjang 25 meter longsor dan menutup akses jalan bagi warga. Tebing longsor tersebut terjadi pada Jumat petang di Dusun Ngablak, Kecamatan Piungan, Bantul, Yogyakarta. Longsor terjadi setelah kawasan perbukitan diguyur hujan selama beberapa hari, sehingga tanah yang basah tak mampu menahan tebing sehingga menyebabkan longsor. Itu ya alhamdulillah untungnya ada tanda-tanda yang retak, jadi kita bisa sekarang persiapan untuk evakuasi, Pak. Ini masih mengancam, ini longsor terjadi pada berapa rumah? Ini 3 rumah. 3 rumah. Ya. Akibat tidak adanya alat berat untuk mengevakuasi material longsoran, beberapa warga sekitar dibantu petugas tim reaksi cepat BPBD Bantul berusaha menyingkirkan longsoran dengan alat seadanya. Upaya lain dilakukan dengan menutup sekitar area longsor dengan terpal dan plastik untuk mencegah longsor susulan. Longsor ini terjadi karena beberapa hari ini di wilayah Siti Mulyo sini curah hujan cukup tinggi. Hingga mengakibatkan tanah menjadi labil hingga tebing tidak mampu menahan untuk derasnya aliran air yang masuk ke pori-pori tanah. Bersama pemerintah setempat, warga akan menyingkirkan material longsor dengan menggunakan alat berat. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan.
furthest forward.